Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sparta, Ya, Pak Batara. malam. Pak Tita, Siang, siang. Pak Bambang. Selamat Waalaikumsalam siang, Pak warahmatullahi Sparta. wabarakatuh. Ya, siang Pak. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Oke, sebentar ya, Pak. Hmm. Oke, kita mulai saja ya, Pak Sparta, Pak Silakan Pak. Bambang. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Siang ini kita akan menyelenggarakan sidang tesis atas nama Saudara Devi Tirta Maulana dengan judul tesis Pengaruh Teknologi Digital, Sosialisasi, Edukasi, dan Ketersediaan Infrastruktur terhadap Kualitas Layanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Aplikasi Layanan Penukaran dan Tarik Uang Rupiah Pintar Bank Indonesia. Sebagai penyampaian awal, saya mau sampaikan nanti tolong disampaikan pada saat presentasi. Kami berikan waktu maksimum 20 menit. Kemudian nanti disampaikan dulu apa-apa perbaikan yang telah dilaksanakan pada saat sempro. Ya, nanti setelah presentasi nanti akan ada tanya jawab dari penguji, termasuk pembimbing akan bertindak sebagai penguji juga. Setelah itu nanti selesai, maka kami akan minta waktu sebentar kepada Pak Devi Tirta untuk keluar dari Zoom, supaya kami punya waktu untuk mendiskusikan dan memutuskan hasil ujian ini, sidang ini. Nah, setelah itu nanti kami akan undang kembali untuk menyampaikan hasilnya. Ya, jadi itu mekanismenya. Sekarang saya persilahkan Pak Devi Tirta Maulana untuk mempresentasikan tesisnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Batara. Mohon izin kami mengawali dulu dengan sharingkan screen terlebih dahulu. Hmm. Apakah tayangan kami sudah terlihat, Bapak? Oke, silakan. Baik, mohon izin Pak, Ya, sebelum mengawali presentasi kami, sebagaimana arahan dari Bapak Batara, mungkin kami akan mencoba mengupdate terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi perbaikan pada saat seminar proposal yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Ada 3 hal yang kami catat terkait dengan seminar proposal, masukan dari baik dari Pak Batara, dari Pak Bambang maupun dari Pak Sparta. Yang pertama adalah terkait dengan eh, tata cara penulisan sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan oleh STIE Indonesian Baking School, di mana margin dan sebagainya, kemudian spasi, penomoran itu telah kami sesuaikan dan juga telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing kembali. Kemudian yang kedua terkait dengan sitasi, perbaikan pencantuman nama narasumber ataupun expert yang dicantumkan dalam tesis penelitian itu sudah diperbaiki. Dan yang ketiga adalah tentunya yang tidak kalah penting adalah mengenai penulisan referensi yang sebelumnya menggunakan istilah daftar pustaka, itu kami telah perbaiki juga. Ada satu masukan yang telah kami konsultasikan lebih lanjut pasca sidang proposal penelitian sebelumnya, itu mengenai penggunaan variabel penelitian yang berjumlah 3.
Hal ini telah kami review berdasarkan, teori, grand teori, juga, konsep dari aplikasi pintar ini, yang mana memang aplikasi ini aplikasi yang dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi digital yang dikeluarkan oleh perbankan, yang mana memang 3 variabel, utama, yaitu teknologi digital, sosialisasi dan edukasi, serta ketersediaan infrastruktur menjadi faktor yang dominan dalam aplikasi pintar. Kenapa? Karena memang aplikasi ini sifatnya hanya mendigitalisasikan proses pendaftaran permohonan masyarakat untuk dapat melakukan penukaran uang kepada Bank Indonesia yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Berbeda dengan aplikasi-aplikasi mobile banking seperti yang dimiliki oleh bank konvensional, itu yang memiliki fitur di mana aplikasi mereka itu dapat melakukan transaksi secara online yang tentunya kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan aplikasi pintar Bank Indonesia. Demikian Pak Batara, beberapa informasi terkait dengan proses perbaikan pada seminar proposal sebelumnya. Selanjutnya, mohon izin apakah kami dapat melanjutkan kepada pemaparan tayangan tesis Oke, kami? silakan. Baik, terima kasih Pak Batara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Batara Simatupang, yang saya hormati Bapak Dr. Suparta, yang saya hormati Bapak Dr. L. Bambang Pujiana. Selamat siang Bapak-bapak dosen penguji yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, saya Devi Tirta Maulana, nomor induk mahasiswa 2021 2111059 akan mempresentasikan tesis yang berjudul Pengaruh Teknologi Digital, Sosialisasi Edukasi dan Ketersediaan Infrastruktur terhadap Kualitas Layanan dan Kepuasan Masyarakat Pengguna Aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah atau disingkat PINTAR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Seperti yang tertera pada slide ini merupakan tesis penelitian kami di bawah bimbingan Bapak Asok Profesor Dr. Sparta SEAK, MECA dari STIE Banking School. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh faktor-faktor kunci terhadap kualitas layanan dan juga kepuasan pengguna aplikasi pintar Bank Indonesia. Pada bab 1 penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 isu yang paling krusial. Pertama, keterbatasan akses dan literasi digital di Indonesia, di mana berdasarkan data Reporsal 2025, 15% penduduk itu tidak menggunakan internet karena kurangnya keterampilan digital dasar, dan sekitar 5.000 desa masih minim sinyal digital. Kedua, sosialisasi dan edukasi yang belum merata. Ini terbukti dari lebih 60% UMKM yang belum mengetahui adanya layanan digital, dengan sosialisasi yang masih terpusat di kota besar. Ketiga, infrastruktur digital yang belum merata, di mana 61% kecamatan terhubung fiber optik, dan konsistensi layanan internet di daerah menengah rendah itu masih 37,1%, yang berdampak pada kualitas pengalaman dan penggunaan aplikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 masalah utama. 1. Kendala adaptasi masyarakat akibat rendahnya literasi digital dan desain aplikasi yang belum sesuai kebutuhan, terutama di daerah akses yang terbatas. Yang kedua, kurang efektifnya sosialisasi dan edukasi Bank Indonesia terkait aplikasi pintar yang belum optimal menjangkau seluruh segmen masyarakat. Ketiga, keterbatasan infrastruktur digital yang menjadi hambatan signifikan dalam aksesibilitas dan kenyamanan pengguna aplikasi. Dari rumusan masalah ini, muncul 6 pertanyaan penelitian yang menjadi fokus analisis kami, yaitu apakah teknologi digital, sosialisasi edukasi, ketersediaan infrastruktur, itu berpengaruh terhadap kualitas layanan dan juga kepuasan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan juga mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen, yaitu teknologi digital, sosialisasi edukasi, dan juga ketersediaan infrastruktur terhadap variabel dependen, yaitu kualitas layanan dan kepuasan masyarakat pengguna aplikasi pintar. Secara spesifik, terdapat 6 tujuan yang ingin dicapai sebagaimana tertera pada slide. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan. Bagi Bank Indonesia, hasil ini dapat menjadi wawasan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas aplikasi pintar. Bagi pengembang aplikasi, ini adalah masukan berharga untuk pengembangan dan perbaikan aplikasi. Selanjutnya, bagi masyarakat,
Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan penukaran uang ke depannya. Terakhir, bagi peneliti dan akademisi, ini menambah literatur ilmiah mengenai implementasi teknologi digital dalam layanan publik dalam konteks keuangan. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengguna aplikasi pintar di lingkungan Departemen Pengelolaan Uang Kantor Pusat Bank Indonesia. Pengumpulan data dilakukan selama periode layanan Ramadan dan juga Idul Fitri tahun 2025 dengan responden terbatas pada masyarakat yang aktif menggunakan aplikasi pintar untuk penukaran uang. Memasuki bab kajian teori, kami akan membahas aplikasi pintar. Aplikasi ini merupakan inovasi digital Bank Indonesia sejak tahun 2020 yang semula awalnya digunakan untuk pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menukar uang rupiah tahun emisi 2020 pecahan 75.000 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bertepatan dengan HUT RI ke-75. Seiring dan perkembangannya, kemudian aplikasi ini dikembangkan menjadi aplikasi yang dapat mengakomodir penukaran uang seluruh pecahan yang didasari dengan ketentuan Juknis Bank Indonesia nomor 22/18 dan 22/15. Adapun beberapa fitur yang tercantum di dalam Juknis ini, mulai dari pemilihan jadwal, lokasi penukaran uang yang dapat dilihat di aplikasi, kemudian pemesanan online dengan bukti digital yang dapat dimiliki oleh masyarakat di-download, dan juga integrasi dengan layanan kas keliling Bank Indonesia di 45 kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri. Adapun penelitian ini didasari oleh expectation confirmation theory sebagai grand theory yang menekankan bahwa kepuasan pengguna terhadap suatu layanan atau produk ditentukan oleh ekspektasi awal, persepsi kinerja, kemudian konfirmasi dan juga kepuasan dari pengguna. Adapun teori-teori pendukung lainnya bisa meliputi teknologi acceptance model dari Davis yang menekankan aspek manfaat yang dirasakan dan juga kemudahan pengguna dalam penerimaan teknologi. Teori pendukung lainnya adalah mengenai Shreveport model dari para Suraman, Jettenhall, dan Berry untuk mengukur kepuasan layanan. Kemudian ada teori usability theory dari Nielsen yang fokus pada efisiensi pengguna aplikasi. Lalu end user computing satisfaction dari Dole and Trojade ini mengenai akses dan kenyamanan sistem, serta customer satisfaction theory dari Cotter and Keller serta Oliver. Nah, selanjutnya, variabel independen sebagaimana telah kami sampaikan di awal, ada 3 teknologi digital yang mencakup perangkat, aplikasi, dan sistem mendukung efisiensi layanan publik yang dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Yang kedua adalah sosialisasi dan edukasi, di mana keberhasilan sosialisasi dipengaruhi oleh kejelasan pesan dan edukasi yang efektif melibatkan partisipasi aktif dari pengguna. Kemudian, variabel independen ketiga adalah ketersediaan infrastruktur yang meliputi jaringan internet, perangkat keras, dan perangkat lunak yang keberhasilannya ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur yang andal dan merata. Variabel independen dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama adalah kualitas layanan, yaitu sejauh mana layanan dapat memenuhi dan melampaui harapan pelanggan, dan bagaimana layanan tersebut dapat dirasakan dalam setiap interaksi. Yang kedua adalah kepuasan masyarakat yang merupakan hasil perbandingan antara harapan pelanggan sebelum menggunakan layanan dan prestasi mereka terhadap kinerja layanan setelah menggunakannya. Selanjutnya pada slide ini kami mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, seperti pengaruh teknologi digital terhadap kualitas layanan dan kepuasan masyarakat, serta pengaruh sosialisasi dan edukasi dan ketersediaan infrastruktur terhadap kedua variabel dependen tersebut. Setiap variabel diukur menggunakan indikator relevan, misalnya teknologi digital diukur dari tingkat integrasi fitur digital dan efektivitas layanan dari waktu rata-rata proses penukaran. Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan kerangka ini, kami merumuskan 6 hipotesis, di mana setiap variabel independen diasumsikan memiliki pengaruh terhadap kualitas layanan dan kepuasan masyarakat sebagai variabel dependen. Objek penelitian ini adalah aplikasi pintar. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi pengguna aplikasi pintar. Sampel dipilih secara acak menggunakan teknik random sampling dengan total 280 responden. Operasional variabel diukur menggunakan data Likert 1 sampai dengan 5 dengan 28 pernyataan spesifik untuk setiap variabel. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode analisis statistik kuantitatif.
khususnya regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Kami memiliki dua model persamaan, satu untuk kualitas layanan dan satu untuk kepuasan masyarakat. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji instrumen dan uji asumsi klasik, di mana pengujian hipotesis juga dilakukan dengan uji parsial atau uji T. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua data, satu data primer yang diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner online kepada pengguna aplikasi pintar, sedangkan yang kedua data sekunder yang dikumpulkan melalui metode literatur review di jurnal, buku, dan website terkait. Memasuki bab analisis dan pembahasan, objek penelitian kami adalah masyarakat pengguna aplikasi pintar. Dari 280 responden, mayoritas adalah perempuan, di mana selisih 10% lebih banyak dari laki-laki, sebagian besar berusia 21-30 tahun atau 57,56% dari total responden, dan pekerja swasta merupakan kelompok yang terbanyak yaitu 63,7%. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing variabel, kami mendasarkan pada nilai skor rata-rata yang dikategorikan ke dalam rentang skor berdasarkan perhitungan 3-box method dari Ferdinand. Indeks jawaban responden menunjukkan bahwa persepsi terhadap semua variabel secara umum berada pada kategori sedang, mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan. Namun, beberapa indikator ada yang tinggi seperti di teknologi digital dan juga ketersediaan infrastruktur ini menunjukkan kategori yang tinggi, yang berarti bahwa proses layanan sudah transparan, akses juga mudah, tampilannya terutama user friendly, dan juga perangkat digital perangkat digital dari responden memadai untuk dapat mengakses aplikasi ini. Hasil regresi menunjukkan bahwa untuk kualitas layanan, model yang terbentuk sebagaimana tertera dalam slide, dan nilai R kuadrat sebesar 0,798 atau 79,8%. Ini menunjukkan bahwa 79,8% variasi kualitas layanan dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Semua variabel independen berpengaruh signifikan. Sedangkan untuk kepuasan masyarakat, modelnya sebagaimana juga terlihat di slide, di mana nilai R kuadrat sebesar 0,758 atau 75,8% menunjukkan variasi kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel independen dan semua variabel juga berpengaruh signifikan. Proses pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS. Kami telah melakukan uji instrumen, yaitu uji validitas, kemudian uji reliabilitas yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan reliable. Selanjutnya, uji asumsi klasik juga telah terpenuhi, memastikan model regresi yang baik. Uji hipotesis dengan uji parsial uji T, ini juga menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena T hitung lebih besar dari T table dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan. Ini konsisten dengan teori TAM dan juga serve wall, di mana kemudahan dan keandalan sistem meningkatkan persepsi pengguna. Fitur real-time pintar mendukung efisiensi dan akurasi kenyamanan dalam berinteraksi antara pengguna dengan aplikasi. Selanjutnya, teknologi digital juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Sesuai dengan teori expectation confirmation theory, kemudian penelitian Armadillo dan Sparta, serta penelitian McKinsey tahun 2020, di mana performa layanan yang memenuhi ekspektasi meningkatkan kepuasan. Aplikasi pintar yang user friendly terbukti mempermudah proses penukaran. Kemudian terakhir juga berikutnya adalah sosialisasi dan edukasi. Ini berpengaruh positif juga terhadap kualitas layanan. Selaras dengan teori dari Kotler dan Keller, di mana komunikasi aktif membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan fitur aplikasi secara maksimal. Melanjutkan analisis, sosialisasi dan edukasi juga berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat, karena edukasi yang lengkap meningkatkan pemahaman dan rasa nyaman pengguna. Ini didukung oleh expectation confirmation theory yang menyatakan bahwa ekspektasi dipengaruhi oleh pengetahuan awal. Kemudian, ketersediaan infrastruktur juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan, sesuai dengan teori serve wall, di mana kecepatan internet dan perangkat itu mempengaruhi layanan publik digital. Terakhir, ketersediaan infrastruktur juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, karena layanan tanpa hambatan teknis ini akan meningkatkan kenyamanan pengguna sejalan dengan teori Kotler dan Keller dan modul End User Computing Satisfaction dari Doll and Torrigiade.
Berdasarkan temuan, kami mencoba mengidentifikasi beberapa implikasi manajerial. Pertama adalah penguatan teknologi dan infrastruktur digital. Kami merekomendasikan Bank Indonesia perlu melakukan pengembangan aplikasi yang berbasis mobile, seperti aplikasi yang bisa di-download lewat aplikasi Play Store ataupun Apple Store dengan user interface maupun user experience yang lebih intuitif. Integrasi dengan data kependudukan itu menjadi sesuatu yang sifatnya harus untuk memvalidasi otomatis pendaftar-pendaftar yang mencoba untuk mendaftar lebih dari sekali akses. Kemudian berikutnya, perlu dilakukan penerapan cloud computing dengan auto scaling, penggunaan teknologi face recognition untuk keamanan seperti yang pernah digunakan dalam aplikasi KAI Access, serta penguatan infrastruktur dengan multi server atau content delivery network dengan tujuan untuk agar akses terhadap aplikasi cepat dan stabil secara nasional, tidak hanya di kota-kota besar. Implikasi yang kedua adalah transformasi strategi sosialisasi dan edukasi digital, di mana kami menyarankan untuk menggunakan media interaktif seperti video tutorial yang sebelumnya belum ada di tahun 2025 ini, termasuk jika memang dimungkinkan dapat pengembangan aplikasi ke aplikasi yang berbasis Play Store, dapat mendapatkan fitur chatbot edukatif, melakukan sosialisasi kolaboratif dengan SPBU ataupun komunitas pedagang pasar, serta menawarkan modul edukasi daring, menerapkan literasi digital berbasis simulasi langsung di lokasi layanan, dan juga memantau persepsi masyarakat dengan menggunakan program sentiment analysis berbasis machine learning dan big data untuk perbaikan real time. Implikasi ketiga adalah menjamin pemerataan akses dan juga kepuasan pengguna. Ini dapat dicapai dengan pemerataan atau pemetaan wilayah rawan sinyal dan penerapan fallback system. Tujuan penerapan fallback system ini adalah agar aplikasi masih tetap dapat digunakan dalam jangkauan sinyal yang lemah, dan ketika terkoneksi dengan jangkauan yang kuat, maka sistem secara otomatis akan mengupdate. Kemudian berikutnya adalah sinergi dengan provider telekomunikasi untuk prioritas jaringan, terutama pada peak season seperti Hari Raya Idul Fitri atau Ramadan atau Nataru. Berikutnya, diperlukan koneksi back-end antara aplikasi pintar dengan Enterprise Data Warehouse System yang dimiliki oleh Bank Indonesia, sehingga manakala pemimpin atau pengampu kebijakan di Indonesia membutuhkan data dan update data, serta untuk mengupdate kebijakan, maka data terupdate secara otomatis dan real-time. Berikutnya, optimalisasi notifikasi dinamis dan juga desain antarmuka yang ramah lansia, tentu karena pengguna aplikasi dan juga yang menginginkan layanan penukaran tidak hanya generasi muda, tetapi juga generasi yang lebih senior, sehingga memang diperlukan penyesuaian aplikasi yang interface-nya dapat lebih ramah lansia. Infrastruktur yang tangguh dan inklusif adalah kunci peningkatan kepuasan dan juga loyalitas masyarakat terhadap layanan digital Bank Indonesia. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menemukan bahwa satu, teknologi digital berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan pintar, menjadikannya lebih andal dan juga real time. Yang kedua, teknologi digital juga berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, membuat layanan terasa efisien dan transparan. Lalu yang ketiga, sosialisasi dan edukasi meningkatkan kualitas layanan, membantu masyarakat memahami fitur aplikasi, dan sosialisasi edukasi juga mempengaruhi kepuasan, menciptakan persepsi yang positif dan kepercayaan publik. Kelima, ketersediaan infrastruktur menentukan kualitas layanan, bergantung pada stabilitas koneksi dan kecepatan sistem. Dan yang terakhir, ketersediaan infrastruktur juga berpengaruh pada kepuasan karena layanan tanpa hambatan teknis meningkatkan kenyamanan pengguna. Sebagai sebuah penelitian, tentunya penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Ada 3 keterbatasan yang kami telaah. Yang pertama adalah cakupan responden terbatas pada pengguna saat Ramadan dan Idul Fitri, sehingga belum mewakili konteks pada waktu yang lain seperti Nataru, Imlek, dan lain sebagainya, atau di luar hari besar keagamaan. Yang kedua, penelitian ini hanya mengkaji 3 variabel bebas yang menjadi fondasi dari variabel aplikasi saat ini, sebelum pengembangan yang lebih canggih lagi, belum memasukkan faktor lain, antara lain misalnya kepercayaan institusi atau budaya digital. Dan yang ketiga, keterbatasannya adalah pengumpulan data masih berbasis persepsi kuesioner, yang tentunya ini juga akan rentan bias subjektif dan tidak disertai dengan observasi langsung. Saran atas penelitian kami ada 3. Yang pertama adalah tentu perlunya memperluas konteks waktu penelitian pintar di berbagai momen, tidak hanya Ramadan Idul Fitri. Lalu yang kedua, perlu menambah variabel baru seperti kepercayaan institusi, literasi digital,
kemudian motif ekonomi masyarakat melakukan pendaftaran penukaran, dan juga budaya dari digital. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan mixed method, yaitu mengkombinasikan survei dengan observasi, wawancara, dan fokus group discussion atau FGD untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Demikian presentasi tesis dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dosen penguji. Mohon berkenan memberikan masukan, saran, dan juga perbaikan atas tesis kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Devi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Bambang Budijana. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Batara M. Simatupang. Di sini juga yang terhormat juga ada Bapak Dr. Sparta. Kepada Pak Devi ya, Mas Devi, mungkin saya mohon maaf ini nggak bisa mengkonvert ya karena PDF-nya dikunci ya, jadi saya nggak bisa mengkonvert, jadi saya nggak bisa nulis di di filenya. Nah, tapi saya ingin sampaikan bahwa dalam apa namanya penelitian ini, kalau saya bisa katakan ada dua persamaan ya, yang masing-masing kita menggunakan variabel-variabel apa namanya variabel-variabel teknologi ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Di antaranya independen variabelnya adalah ketersediaan infrastruktur, sosialisasi dan edukasi, dan teknologi digital. Sementara untuk dependent variabelnya adalah kualitas layanan dan kepuasan masyarakat gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan modelnya Mas Devi. Baik, kami tampilkan Bapak. Iya. Apakah sudah terlihat, Pak Bambang? Skemanya ada. Apakah ini yang Bapak maksud? Skema penelitian apa itu namanya? Kerangka pemikiran. Frameworknya ada. Framework. Kerangka pemikiran, baik Pak. Iya, tadi. Iya, Silakan Bapak. iya. Kalau kita lihat dari ini, model ini, mana kira-kira yang variabel paling berpengaruh di sana? Variabel yang sangat mempengaruhi kualitas layanan yang mana? Mohon izin Pak Bambang kami menjawab. Iya. Berdasarkan hasil proses pemrosesan data, dapat diketahui bahwa teknologi digital menjadi variabel independen yang paling mendominasi dibandingkan dengan dua variabel independen lainnya, Pak. Karena memang kalau kami melihat secara faktual pun di lapangan, masyarakat sangat concern dengan
fitur teknologi digital dari aplikasi Pintar ini, dikarenakan memang saat ini, masih berbasis web, belum berbasis aplikasi yang dapat di-download melalui, smartphone ataupun di aplikasi, yang dapat di-download melalui laptop. Ini menjadi, concern yang paling utama dari, responden, Pak. Demikian Pak Bambang. Jadi teknologi digital ya ini ya. Betul, Pak. Teknologi digital yang paling Jadi yang signifikan, sangat berpengaruh itu teknologi digital ya. teknologi digital. Bagaimana kalau yang terjadi adalah sosialisasi dan edukasi? Kalau di lapangan bagaimana? Baik, dapat kami informasikan Pak, kebetulan kami, pada bulan April yang lalu melakukan rapat hasil evaluasi pelayanan di bulan, Ramadan kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi menempati, posisi yang kedua, karena memang sebetulnya secara praktek pada periode Ramadan Idul Fitri kemarin kami melaksanakan program Serambi, Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri, di mana publikasi dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari website, kemudian kanal media sosial Bank Indonesia yang dikelola Bank Indonesia, mulai dari Instagram, Facebook, kemudian Twitter juga itu menjadi kanal utama kami juga, termasuk berbagai macam, wawancara di media televisi, baik nasional maupun di daerah, di radio itu kepala-kepala perwakilan Bank Indonesia, melakukan, edukasi publik mengenai layanan penukaran menggunakan aplikasi Pintar ini. Demikian Pak Bambang. Ya, ya. Nah, jadi nanti tolong di-recheck lagi ya, apa namanya, terkait dengan teknologi digital. Kalau dari analisis tadi saya perhatikan, itu adalah yang paling tinggi itu adalah ketersediaan infrastruktur. Ya, jadi untuk kualitas layanannya dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur. Dan yang kedua itu adalah sosialisasi edukasi gitu. Dan teknologi digital itu memiliki pengaruh yang sangat kecil ya, cuma 0,125 berdasarkan tadi ya pemaparan yang tadi disampaikan. Kalau kita perhatikan kalau dari kualitas layanan ya, dari kepuasan masyarakat yang yang paling mempengaruhi justru kelihatannya sama urutannya ya. Urutannya itu adalah di angka yang pertama adalah yang tinggi adalah sosialisasi. Jadi kalau sosialisasi dipengaruhi ini akan dampaknya sangat besar ya kepada kepuasan masyarakat. Jadi sosialisasi bisa sangat mempengaruhi di sana. Yang kedua baru pada posisi teknologi digitalnya. Dan yang ketiga adalah ketersediaan infrastruktur. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah yang tadi disampaikan sesuai ya dengan apa yang jawaban yang tadi disampaikan oleh Mas Devi. Nanti tolong di-recheck lagi ya, Mas Devi ya. Baik Pak Bambang, akan kami Nah, dicek kembali Pak. Iya. Kemudian kalau dari apa namanya ada nilai R-square-nya bisa ditunjukkan tabelnya mungkin. Silakan Pak, apakah sudah terlihat di sisi sebelah kanan? Iya, sudah terlihat. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, eh, kira-kiranya untuk nilai 75,8% artinya apa ya, Mas Devi ya?
R square-nya 75,8%. Baik Pak, Artinya dapat apa? kami informasikan bahwa angka R square atau sebesar 75,8% ini ada kecenderungan bahwa kepuasan masyarakat 75,8%-nya itu dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang diuji di dalam penelitian ini, Bapak. Jadi masih ada sekitar sebetulnya 20% variabel lainnya yang tidak tercapture di dalam penelitian yang memungkinkan ini dapat menjadi sebuah penelitian lanjutan atau pengembangan dari penelitian ini, Pak. Demikian, Pak Bambang. 24,1% sisanya ya, seperti itu. Ya, benar, Pak. Nah, iya kan? Nah, yang jadi pertanyaan adalah kira-kira variabel apa sih yang bisa kita kategorikan yang 24,1%? Baik, Pak. Mohon izin, Pak. Kalau kami menelaah kondisi existing saat ini, ketiga variabel ini memang dominan, Pak ya. Karena memang sifat aplikasi ini hanya sederhana mendigitalisasikan proses pendaftaran yang tadinya manual menjadi digital. Tetapi ke depan dalam hal aplikasi pintar dikembangkan berbasis Play Store yang dapat di-download seperti aplikasi-aplikasi yang diterbitkan oleh instansi publik lainnya, memungkinkan ada beberapa variabel lain, Pak, yang bisa menjadi variabel yang dapat dijadikan variabel independen untuk penelitian berikutnya. Misalnya seperti misalnya adalah eh, kepercayaan terhadap institusi. Ini penting, Pak. Ketika aplikasi di launching, masyarakat kalau memang yakin percaya dengan reputasi Bank Indonesia, tentu ini akan mempengaruhi. Selain itu, misalnya juga ada variabel lain, Pak, yang memungkinkan dapat menjadi perbaikan atau apa namanya untuk pengembangan penelitian ini termasuk juga misalnya budaya digital, Pak. Tentunya antara masyarakat di perkotaan dengan daerah pedesaan tentu berbeda juga. Ini juga menjadi variabelnya yang mungkin barangkali bisa mewakili sisa di 24% sekian itu, Pak. Demikian, Pak Bambang. Apalagi sekali lagi budaya digital, kemudian apa? Ada budaya digital, ada tingkat kepercayaan, Pak, terhadap institusi yang mengeluarkan aplikasi, dan satu lagi, Pak, mungkin bisa menjadi ini adalah mengenai motif dari masyarakat menggunakan aplikasi itu, Pak. Seperti itu. Demikian, Pak Jadi Bambang. motif, budaya digital, dan satu lagi apa? Motif, budaya digital, dan satu lagi adalah terkait dengan kepercayaan, Pak, atau trust terhadap aplikasi Kepercayaan. dan institusi. Ya. Iya, baik. Nah, ya itu nanti ditambahkan itu ya di dalam pembahasannya ya supaya apa namanya memberikan view yang lebih lengkap begitu ya. Baik, Pak Bambang. Kemudian iya, yang berikutnya itu bagus tuh tadi ya. Jadi nanti tolong dimasukkan itu apa namanya yang tadi disebutkan ya. Baik. Yang berikutnya adalah eh, coba lihat tabel regresinya. Hasil regresi. Tabel regresi sudah kami rangkum di sini, Pak. Oh, iya ya. Ya, baik kalau gitu eh, saya mohon izin mau share screen. Ya.
Mas Levi tugasnya di mana? Kami bertugas di Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Pak, di kantor pusat. Iya, iya. Bentar ya. Ush, bentar. Ya, eh, kelihatan dari di itu di screen-nya Sudah terlihat, Pak Bambang? terlihat ya. Kalau dari tolong disebutkan signifikansi daripada variabel-variabel yang digunakan itu dibaca dari nilai apa aja? Nilai koefisien yang mana? Untuk teknologi digital berapa nilai signifikan apa enggak dia? Mas Devi? Mas Devi? Ya, mohon maaf, Pak, baru dinyalakan untuk mikrofonnya. Kalau melihat Ya, dari tabel, silakan. Pak, nilai signifikansi Nah, itu secara umum dapat dilihat di mana jika aturannya kan seperti ini, Pak. Apabila nilai signifikansi itu lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa atau enggak, di sini 0,05. yang nilainya berapa? Baik, Pak, sebentar, Pak. Nah, Nilai menunjuk signifikasinya di sini di pojok yang paling kanan, Pak, 0,00 ini lebih kecil dari 0,05 signifikan apa enggak itu? signifikan, Pak, karena memang lebih kecil dari 0,05. Iya, iya. Ya, jadi apa namanya diusahakan memahami ya, jadi tidak membaca dari penjelasan yang ada di sini. Ya, Iya, Pak. itu Baik, yang Pak. pertama. Yang kedua adalah eh, apa namanya? eh, yang kedua adalah saya mau melihat kepada daftar pustaka reference ya. Kalau di eh, MM itu kita menggunakan istilahnya reference, tidak menggunakan daftar pustaka. Nah, eh, ini ini apakah maksudnya adalah et al atau gimana nih? Ya, mohon izin, Pak, kami akan cross check kembali, Pak. Nanti tolong dicek ya, tolong dicek ya. Baik, Pak Bambang. Kemudian juga ini KA-nya ini kecilnya Baik, ya. baik, kami cek Setahu kembali, Pak. saya kalau yang seperti itu harus ditulis A Lengkap. besar biasanya seperti itu ya. Oh iya. Coba Baik, tolong di recek lagi ya. baik, Pak Bambang. Kemudian eh, untuk yang seperti eh, ini kalau 2006 sih belum belum ada ini mungkin ya, belum ada eh, rujukan digital ya. Oke, nggak Ya. apa-apa. Ini mungkin ada yang salah tulis ini ya. Harusnya
dia ke atas ini mungkin nih ya. Lovelock ini Oh iya, ya iya, mungkin benar agak Pak. harus di sebelah sini ya. Baik, Kemudian tolong dicek lagi ini Putri L Forma, oh, apa tuh performa ya. iya. Mungkin ini nama nama jurnal mungkin atau gimana? Judulnya yang mana? Saya nggak tahu apakah ini jurnal manajemennya, nah atau mana? Nanti tolong dicek nih ya. Baik Pak, kami cek kembali. Iya, nanti juga coba dilihat. eh, Kayaknya untuk yang model seperti ini pakai bukunya apa ya? Buku bahasa Indonesianya. Model penelitiannya pakai apa? Iya Pak. Sugiono. Sugiono Pak, Mungkin yang bahasa Indonesia. yang pas itu bukan Sugiono mungkin. Eh, ya oke lah. Ya. Yang paling pas itu yang orang Undip itu ya, Ghazali ya. Coba nanti tolong dicek, dimasukkan itu Pak Ghazali itu ya. Baik Pak, kami masukkan. Iya, mungkin cukup kali. Ini bagus sekali. Ini apa namanya topiknya ya, dan eh, nanti ya cukup penyempurnaan kali ya. Eh, Mungkin dari saya cukup gitu. Eh, saya kembalikan kepada Pak Dr. Batara M. Simatupang, pada Pak Batara. Sekian Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Bambang Budijana. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sparta, monggo Pak. Terima kasih pada Bapak Dr. Batara M. Simatupang dan juga kepada Bapak Dr. Bambang Budijana ya, yang sudah bersedia menguji masa bimbang kami, Bapak Devi Tirta ya, pegawai Bank Indonesia. Dan juga selamat juga pada Pak Devi ya atas tahap sidang tesis ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan bisa mempengaruhi karirnya di Bank Indonesia ya. Karena di Bank Indonesia itu kalau level wakil direktur kayaknya harus S2 kayaknya kan. Benar Pak Minimal Sparta. mudah-mudahan bisa membantu dan selalu ingat dengan Indonesia Banking School ya, ke depannya ya. Insya Allah Pak, selalu ingat. Alma Nah, mater kami Pak. karena ini sejarah ini bisa dihapus oleh Pak Devi ya. Alumni Indonesia Banking School, Indonesia Banking School. Meskipun IBES kita nggak tahu ke depan seperti apa ya. Tapi sejarah nggak bisa dilupakan. Itu yang saya sampaikan dan masuk ke hal tesis ya. Terus terang aja saya sangat puas dengan Pak Devi ya. Orang bimbingan, orangnya telaten ya. Dan selalu eh, ikuti apa yang saya sarankan ya. Dan rajin ya, rajin. Datanya juga lengkap ya, lengkap. Dan tesisnya sesuai dengan pekerjaan yang sedang dijalani oleh Pak Devi. Jadi memang S2 itu kita harapkan seperti itu. Karena kalau mahasiswa bekerja, ambil tesis di luar pekerjaannya, kemudian agak tersendat itu. Biasa seperti itu. Pengalaman saya itu selama membimbing apa karyawan dari Bank Indonesia, sudah ada jadi direktur juga ya. Nah, itu mereka saya sarankan untuk ngambil topik pekerjaannya dan selalu satu semester selesai. Ya. Kemarin Pak Devi kan karena memperbaiki
rumah mertua. Mertua tuh orang tua itu di Garut ya. Ini menyelesaikan rumah untuk ditempati oleh orang tua Bapak. Wah, ini agak terlambat sedikit Pak Batara ini. Jadi pertama sih saya sangat baik ya. Yang kedua itu saran dari Pak Dr. Bambang itu perlu diperhatikan sekali ya. Baik Pak. Terkait dengan kontribusi dari 3 variabel penelitian ya, independen variabel penelitian terhadap kualitas layanan dan kepuasan pengguna ya. Jadi Pak Devi eh, mungkin terlalu bersemangat ya, lupa melihat koefisien masing-masing. Koefisien masing-masing seperti tadi itu yang tertinggi lah yang memiliki kontribusi terbesar ya terhadap dependent variable ya. Jadi seperti contoh tadi sosialisasi itulah independent variable yang paling kuat ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Bambang ternyata itu penting sekali sosialisasi itu. Dan itu ternyata memang benar upaya Bank Indonesia sosialisasi sangat luar biasa melalui Facebook, melalui IG, kemudian pertemuan macam-macam ya. Sudah cukup lah. Kita tahulah kualitas Bank Indonesia dalam memberikan pelayanan sosialisasi ya, terhadap program kebijakan ketentuan ODBI yang berkeluar untuk diaplikasikan ke masyarakat. Itu program sosialisasi cukup bagus lah. Nah, maka lebih kuat ya. Kadang untuk aplikasi kadang-kadang tanpa sosialisasi nggak efektif juga. Masyarakat kan nggak tahu. Apalagi pengguna penukaran uang itu juga mungkin kebanyakan orang berumur kali ya. Kalau banyak duit orang berumur. Mahasiswa kan jarang lah. Kalau mahasiswa mungkin cepat aplikasi tanpa sosialisasi mungkin lebih bisa mereka sosialisasi dengan aplikasi aplikasi mungkin sejalan lah sama mereka. Tapi bagi orang tua kan sosialisasi dulu yang utama bagi mereka ya. Jadi itu yang perlu perhatikan dan juga saya lihat saran dia kepada Pak Devi kepada Bank Indonesia cukup bagus dan juga nanti ketika itu dicek lagi kemudian juga daftar pustaka ya. Eh, Tolong Pak Baik Devi. Pak. Nah, saya mau tanya ke Pak Devi ini. eh, Menurut Pak Devi, tesis ini bermanfaat nggak di bidang pekerjaan Pak Devi? Ya, mohon izin Pak, apakah tesis ini kurang pas dengan bidang saya Pak? Apakah pertanyaan demikian? Bermanfaat di bidang pekerjaan Bapak gitu. Oh, baik Pak. Mohon izin Pak Sparta menyampaikan bahwa sebetulnya eh, analisis ataupun penelitian kami mengenai aplikasi pintar ini benar-benar sesuai dengan bidang kami, Pak. Kami bertugas di Departemen Pengelolaan Uang, di mana setiap tahunnya terdapat beberapa season, salah satunya adalah Ramadan dan Idul Fitri, yang mana eh, kalau kami menyebutnya hajatan besar Bank Indonesia di bulan Ramadan jadi Departemen Pengelolaan Uang, Pak. Kami harus menyediakan uang dalam jumlah yang cukup, kondisi yang layak edar untuk memenuhi culture atau budaya masyarakat yang mudik membawa uang baru. Itu Pak menjadi hajatan besar kami. Yang kedua, sejak 2020 di mana proses digitalisasi pendaftaran uang itu dilakukan oleh aplikasi, ini menjadi sebuah tantangan besar di kami, Pak. Terakhir mencapai klimaksnya adalah di tahun ini di mana aplikasi pintar ini benar-benar di-challenge dengan ketangguhannya, dengan kemampuannya diakses oleh ribuan orang di seluruh Indonesia dalam satu waktu. Ini juga menjadi evaluasi kami ke depan. Dan ujung-ujungnya ini meskipun ini berada di departemen kami bidangnya, tetapi performa dari aplikasi pintar ini tentunya ujung-ujungnya akan bermuara kepada reputasi Bank Indonesia, Pak. Jika aplikasinya lemot, tidak mudah diakses atau sering stuck gitu, maka tentunya yang di ini kan adalah reputasi Bank Indonesia di mata masyarakat, terutama pada peak season Ramadan Idul Fitri. Jadi memang penelitian ini memang sangat relevan dengan bidang kami Pak saat ini. Terima kasih Pak Sparta. Oke, terima kasih Pak Devi. Yang kedua, selama kuliah di ABS ya, itu materi yang diberikan oleh dosen itu apakah sangat bermanfaat atau tidak bagi Pak Devi?
Tentu saja Pak, sangat bermanfaat, menambah wawasan yang kami mungkin dominannya selama mengabdi di Bank Indonesia adalah teknis operasional, apa namanya, terfokus dengan ketentuan, pedoman, juknis lain sebagainya yang ditentukan oleh institusi. Begitu kembali ke dunia pendidikan, tentunya membuka wawasan kami, Pak. Semua materi yang disampaikan oleh para dosen dari sejak semester pertama sampai dengan kini, tentu ini menambah wawasan kami, Pak. Eh, Kembali ke dunia pendidikan adalah seperti membuka dunia baru lagi Pak gitu seperti itu yang saat ini mungkin terkotak-kotak bagi kami di dunia kerja gitu ya fokus dengan apa yang harus dilakukan tapi begitu kita belajar mempelajari hal yang baru tentu ini membuka wawasan kami yang tentunya bermanfaat dari segi pengembangan pola pikir kemudian berpengaruh terhadap apa namanya terhadap kematangan leadership Pak bagi kami sehingga wawasan-wawasan yang diperoleh dari IBS tentunya sangat bermanfaat untuk itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Devi. Tentu saja akhirnya dengan apa yang Pak Devi sampaikan tadi itu, kiranya kami berharap untuk mengajak orang Bank Indonesia kuliah di IPS di masa depan. Terima kasih Pak Devi. Ya. Terima kasih Pak Sepatra. Tentu Pak, kami akan merekomendasikan Pak. Terima kasih banyak atas masukan Bapak. Demikian kami sampaikan untuk waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Bapak Dr. Batara Simatupang. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Dr. Sparta. Ya, ini menarik. Sejak awal saya katakan ini menarik karena implikasinya kepada masyarakat dan juga tadi kepada brandingnya BI. Kalau dia gagal maka BI mendapat hujatan dari masyarakat ya. Kalau dia sukses berarti ini menaikkan branding. Oke, saya di sini ya eh, saya coba share dulu ya. Sebentar ya. Oke, ini saya perbesar dulu. Jadi dari tadi saya itu ngedit ya, karena konsistensi penulisannya belum cocok, sehingga banyak di sini struktur penulisannya itu tidak sesuai. Oleh karena itu ini saya perbaikin dan juga nanti di sini Bapak Bambang ya, Baik Pak, kami tambahkan. nah nanti dilengkapin ya ini. Semua ini penguji sudah asok semua ini. Sudah asok semua. Jadi ya nanti ditambahkan ya. Baik, Oke. Juga nanti ini dilengkapin gelarnya Pak ini ya. Ini semua udah sesuai ya dengan arahan kemarin. Kemudian ini mungkin diperbaikin karena ini harus 1,5 spasi ya. baik Pak. 1,5 spasi. Ya. Tapi di sini ini kalau saya bikin seperti ini, nah dia kan berubah kan 1,5 spasi. Nah, sama ini juga nanti diubah ya. Nanti sebelumnya nanti kan saya cek ulang ini. Nah, ingat ini selalu ya kalau abstrak itu nanti tidak pakai menjorok tapi begini. Cuman kalau bisa ini juga kan dua ini. Umumnya kan hanya satu aja ini. Jadi kalau dia satu nanti Pak, ini tolong digabung aja jadi satu. Satu halaman aja. Jadi yang bahasa Inggrisnya dinaikin aja. Ini. Baik Pak Gitu Batara. ya. Nah, seperti itu. Nanti digabung aja. Jadikan satu dia. Nah, oke. Ini semua sama ya. Perhatikan ini semuanya selalu dari sini nih. Tadi ini pindah dia. Ini sudah sebagian besar saya perbaikin. Ya, nanti ini saya kirim. Oke.
Ini udah, ya oke. Pertanyaan saya sederhana saja. Tadi implikasi manajerial ini apakah hanya menyarankan kepada BI seperti apa saja ini? Apa yang disarankan kepada Bank Indonesia dari hasil ini? Masih di mute. Baik Pak Sparta, jadi implikasi manajerial kami ada 3 Pak, yang apa namanya, yang disarankan untuk Bank Indonesia. Pertama adalah terkait dengan, penguatan pemanfaatan teknologi digitalnya, bahwa memang aplikasi yang tadi kami sudah jelaskan masih berbasis web, ini penting untuk, dikembangkan, menjadi aplikasi berbasis, apa namanya, yang dapat di-download oleh smartphone. Kenapa demikian? Karena kalau berkaca evaluasi kami di Bank Indonesia pada, periode Ramadan tahun ini, aplikasi berbasis web ini, masih dinilai kurang user friendly, baik dari user interface maupun user experience-nya, karena tampilan web ketika ditampilkan di smartphone itu menjadi, kurang, pas, ketika akan men-scroll atau berselancar apa namanya, dari menu-menu aplikasi tersebut. Yang kedua, adalah terkait dengan peningkatan efektivitas sosialisasi dan edukasi. Saat ini memang sosialisasi dan edukasi masih terbatas kepada lokasi-lokasi yang, sifatnya, daerah perkotaan. Eee, Perlu ke depan, Bank Indonesia memperhatikan bagaimana, memperluas aspek, sosialisasi dan edukasi khususnya di daerah-daerah terpencil. Karena tentu saja culture dari, HBKN seperti misalnya Ramadan, Idul Fitri, di mana masyarakat menginginkan bisa memegang uang baru, tidak saja ingin dirasakan oleh masyarakat di perkotaan, tetapi juga di, daerah pedesaan. Caranya itu bisa misalnya berkoordinasi dengan, pihak, pemerintah desa, seperti dengan penyuluh BUMDes gitu Pak, seperti itu. Atau biasanya di beberapa daerah itu ada yang namanya radio desa Pak, di mana memang sosialisasi edukasi dapat dikembangkan di situ. Melakukan kolaborasi strategis juga menjadi penting Pak dengan berbagai pihak, agar layanan penukaran atau ketersediaan uang rupiah yang layak edar bagi seluruh lapisan masyarakat itu dapat dinikmati termasuk di daerah, pedesaan. Dan yang ketiga adalah tentunya tak kalah penting mengenai pemerataan dan peningkatan ketersediaan infrastruktur. Ini kaitannya dengan, ketangguhan aplikasi manakala misalnya tidak berada di lokasi yang, rawan, apa namanya, jaringan selulernya lemah. Ini tentunya perlu dikembangkan aplikasi ini mampu juga diakses oleh masyarakat dalam kondisi offline atau jaringan yang lemah. Dan ketika beranjak kembali ke lokasi yang jaringannya kuat, maka langsung terkoneksi aplikasi ini ke dalam, apa namanya, proses database-nya sehingga masyarakat yang tadinya mendaftar secara offline bisa langsung terotomasi masuk secara online. Tentu, ini apa namanya, perlu juga koordinasi dan sinergi dengan pihak, apa namanya, penyedia provider telekomunikasi, Pak. Karena ketangguhan aplikasi jika tidak didukung dengan infrastruktur jaringan dan kerjasama kolaborasi dengan provider telekomunikasi, tentunya ini, tidak akan ada gunanya. Masyarakat yang berada di daerah terpencil tetap, tidak akan, merasa, apa namanya, Wongke tidak bisa menikmati layanan penukaran Bank Indonesia yang saat ini sudah mengarah kepada proses digital. Demikian Pak Batara yang dapat kami sampaikan. Oke, jadi kalau dari penggunaan ini kan seasonal, ya toh. Paling-paling dia penggunaan penukaran uang itu kan hanya muncul ramenya itu pada Lebaran, mungkin pada Natalan, ya toh. Nah, eh, apa yang bisa direkomendasikan kepada Bank Indonesia? Apakah ini dikawinkan dengan fasilitas lain supaya frekuensi penggunaannya itu betul-betul memenuhi requirement daripada satu sistem, atau katakanlah dia tidak hanya digunakan pada saat hanya penukaran duit, tetapi apakah ada
hal-hal yang bisa ditempelkan dalam layanan ini supaya ini tetap menjadi satu sistem yang dapat diakses oleh masyarakat, tidak hanya untuk seasonal saja, tapi kesehari-hariannya. Mungkin ada yang bisa diusulkan nggak ke Bank Indonesia? Baik, terima kasih Pak Batara. Jadi layanan penukaran uang ini sebenarnya berlangsung tidak hanya pada saat HBKN, tetapi pada hari-hari non HBKN pun layanan penukaran Bank Indonesia tetap dilaksanakan. Layanan penukaran uang kepada masyarakat memang peak season-nya terjadi di periode HBKN, khususnya Ramadan Idul Fitri. Namun demikian, ada segmen-segmen lainnya, Pak, yang berpotensi untuk dapat diakomodir kebutuhan uangnya dengan pemesanan di aplikasi pintar, misalnya adalah segmen dari pelaku usaha retail. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya Indomaret, kemudian Alfamart, Family Mart dan lain sebagainya, supermarket-supermarket yang besar sampai saat ini meskipun pembayaran non tunai berkembang, tetapi kebutuhan akan uang pecahan kecil, khususnya di pecahan 1.000 ke bawah, itu masih sangat tinggi. Menurut hemat kami, ke depan aplikasi pintar ini perlu dipromosikan kepada pelaku usaha retail untuk memudahkan mereka untuk memperoleh uang pecahan kecil dengan mendaftar penukaran. Kemudian layanannya seperti apa nanti setelah mengakomodir segmen-segmen apa namanya masyarakat atau pelaku usaha ini? Tentunya menurut hemat kami Bank Indonesia perlu menggandeng juga perbankan karena tidak mungkin Bank Indonesia mampu memenuhi sendiri kebutuhan pelaku usaha retail akan uang pecahan kecil. Justru malah perbankan dengan kantor cabangnya yang banyak, yang tentunya perlu dioptimalkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator untuk berkolaborasi menyediakan uang pecahan kecil kepada masyarakat, termasuk salah satunya adalah pelaku usaha retail. Misalnya, ketika aplikasi pintar ini mampu diakses oleh pelaku usaha retail, kemudian pelaku usaha retail dapat memilih di mana bank mereka akan menukar uang, dan di situ banknya sudah terdaftar, maka notifikasi otomatis akan masuk ke bank, di mana bank juga memiliki akses terhadap aplikasi pintar ini, sehingga bank akan menyediakan uang yang dibutuhkan oleh retail. Karakteristik dari bank, Pak, saat ini adalah profit oriented, sehingga memang jika tidak diakomodir atau tidak digandeng dan difasilitasi melalui aplikasi pintar ini, maka pelayanan ketersediaan uang pecahan kecil kepada masyarakat itu minim karena memang mereka karakteristiknya semakin banyak uang yang disimpan di dalam kasana, maka kos bagi mereka. Sedangkan apabila memang ketersediaan uang di kasana mereka itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, tentunya ini tidak akan menyebabkan tambahan kos karena uang yang tersedia itu sesuai dengan kebutuhan dari nasabah, dari pelaku usaha retail ataupun masyarakat yang datang ingin menukar. Mungkin itu Pak masukan dari kami karena memang terus terang di evaluasi kami di Ramadan kemarin, eee, memanfaatkan atau mengoptimalisasikan peran perbankan ini menjadi sebuah hal yang strategis, di mana lokasi-lokasi titik layanan itu ditambahkan ke dalam aplikasi pintar, sehingga siapapun, baik itu perorangan, baik itu pelaku usaha dapat mengakses pintar dan bisa memesan penukaran uang ke depannya. Oleh karenanya memang penting aplikasi ini dapat dimigrasikan Pak dari web base menjadi berbasis platform digital. Karena tentunya untuk memudahkan semakin luas lagi masyarakat yang dapat mengakses aplikasi ini untuk menukar atau memenuhi kebutuhan akan uang rupiahnya Pak ke depannya. Termasuk juga ini menjadi challenging bagi Bank Indonesia di periode 2026 tahun depan, apakah aplikasi ini jauh lebih baik untuk mengakomodir masyarakat tidak hanya di peak season, tetapi juga di hari-hari normal lainnya. Demikian Pak Batara yang dapat kami sampaikan. Oke ya, jadi ini udah masuk nggak di sini nih? Tadi yang disampaikan sudah dimasukkan nggak kemarin? Sepertinya belum Pak, tentu kami Nah, akan tambahkan. itu harus dibunyikan, ya, harus dibunyikan di dalam saran. Baik Pak Kan Batara. tadi kita menjawab pertanyaan ini. Kita kan menjawab berapa tadi? 6 hipotesis. Ya. Teknologi kita berpengaruh positif, teknologi kita berpengaruh signifikan. Nah,
tadi kan disinggung oleh Bapak Dr. Bambang, coba dicek ulang itu tadi mana yang lebih dominan gitu urutannya. Jadi nanti atas dasar urutan itulah saran itu diberikan, ya. Jadi signifikansinya kelihatan, dia benang merahnya kelihatan. Jadi tadi kan implikasi manajerial sudah di sini. Ya, ini juga tadi ini perlu diedit lah ini ya caranya nanti, ini banyak yang masih belum ya. Jadi kalau saya melihat ini, eh, karena di dalam bab 2 chapter 2 itu kan sudah ada penjelasan ya. Jadi kalau kita mau bikin saran di sini, apa sih yang tidak, misalnya di sini ini berpengaruh positif, signifikan, edukasi berpengaruh terhadap kualitas layanan. Nah, ini nanti angka-angka ini coba diurutkan, maka masuklah sarannya di sini. Jadi kita tidak hanya berbicara, ini kan sarannya general banget yang di sini. Sedangkan yang kita inginkan itu adalah saran itu untuk menjawab hal yang teknikal. Ya, seperti itu. Itu yang belum masuk. Tadi sudah diceritakan, tapi nggak masuk gitu loh. Sayang toh, nggak bunyi dia. Lantas sasarannya seperti apa? Ya, jadi itu mungkin ya Pak Devi yang perlu ditambahkan. Kalau yang selainnya saya pikir sudah oke saja. Tapi ingat tadi urutannya apa dulu ini? Karena apa? Karena umumnya survei-survei membuktikan bahwa teknologi adalah eh, bukan itu yang punya pengaruh besar, tapi bagaimana kita infrastruktur tadi, kemudian komunikasi, baru dia masuk ke teknologinya. Nah, tadi kan ada kemungkinan ini kan masih web base. Kalau web base ini kan tidak ramah pengguna, dia harus bisa digunakan di aplikasi. Nah, kalau aplikasi, tadi saya katakan penggunaan itu misalnya kan saya lupa kemarin itu kalau kita mau nukar uang yang rusak dan sebagainya, mungkin sistemnya beda ya dengan ini ya. Sama Bapak, untuk Bagaimana penukaran kalau uang rusak sistem pun. itu disatukan menjadi satu aplik, dia jadi aplikasi satu, dia tinggal milih opsi-opsi saja. Nah, kalau itu pasti penggunanya luar biasa, pasti trafficnya naik, gitu loh. Ya, nanti itu tolong ditambahkan ya, Pak Devi ya. Baik, Pak Batara kami tambahkan. Oke, nanti masalah ini nanti penulisan nanti saya kirim agar ngikuti format yang sudah saya bikin ya. Karena ini yang akan kita aplikasikan ke depan semua. Gitu ya. Baik, Oke, Bapak. Pak Devi untuk sementara eh, keluar dulu dari Zoom, nanti kami panggil kembali. Baik, mohon izin. Dua lagi Saya nih sebentar. dua, satu ibu itu, Ibu Kartini Sali itu mantan direksi Bank Mandiri. Nanti Ya, dia di boleh, Pak. UGM Pak, Kalau ada lagi, bimbingannya Pak diajak aja, Pak. Profesor Joko. Iya, Jadi udah lengkap 3 nanti Pak. Bulan depan paling lama bulan 10. iya. Pak Devi ini Pak Bambang lagi sholat, kita tunggu sebentar ya. Baik, Pak Batara. Sudah, Pak. Oh sudah. Mohon maaf. Oke Iya. Pak. Jadi baik, welcome back Pak Devi. Hasil daripada diskusi ya, para penguji. Pertama kali kami ucapkan selamat ya buat Pak Devi atas keberhasilan ini dan Anda sah bisa menyandang gelar Magister Manajemen. Alhamdulillah. Nah, Terima kasih Pak Batara, Pak Sparta, Pak Bambang. namun di sini mungkin untuk mempercepat waktu, koreksinya memang minor, tetapi harus segera ya. Dalam 2 minggu harus selesai. Kemudian juga nanti saya kirimkan eh, tadi yang sudah saya edit, ikutin itu polanya seperti itu Baik, Pak. ya. Dengan menambahkan jangan lupa tadi
menambahkan hal-hal yang belum bunyi. Padahal dibahas tapi nggak bunyi, jadi kelihatannya tidak kaya, ya materinya tidak kaya, saran-sarannya nggak kaya. Itu padahal itu yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi saya berharap juga Mas Devi bisa tetap, saya hanya logo kita itu Mas, integrity, knowledge, skill. Integrity paling utama ya. Ini ajaran dari Pak Profesor juga toh. Bila mana knowledge skill Anda itu lebih tinggi dibandingkan integrity, maka keduanya bisa membunuh kita. Ya, seperti itu. Jadi jadilah duta IBS di luar. Kalau ada teman-teman yang mau kuliah silahkan direkomendasi, karena kita saat ini tidak diperkenankan lagi untuk online. Jadi mahasiswanya harus dari Jabodetabek yang bisa offline, walaupun pada prakteknya bisa online. Tetapi pesertanya harus kudu jadi dari Jabodetabek. Iya, jadi mohon bantuan juga nanti Mas Devi ya untuk rekomendasi, karena tidak diperkenankan lagi online sesuai dengan keputusan pimpinan. Seperti itu, dan juga kita memenuhi regulasi yang baru. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Bambang? Baik, terima kasih Bapak Dr. Batara M. Simatupang yang memberikan kesempatan untuk ini. Saya ucapkan selamat kepada Mas Devi, ya. Mas Devi Tirta Maulana. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari kehidupan sains yang baru di keluarganya Mas Devi ini. Dan yang kedua adalah mohon segera dilengkapi lagi tulisannya yang seperti tadi. Nah, yang tersembunyi tolong diungkap begitu. Nah, yang menurut Pak Batara rapihkan ya, dan sesegera mungkin lah, sehingga nilai yang mungkin nanti yang sudah diketahui itu bisa bermanfaat ya bagi Mas Devi dan keluarga ya, seperti itu. Sampaikan salam kita untuk keluarga di rumah, dan sekali lagi saya ucapkan selamat ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kalau kita ketemu nanti di wisuda mungkin ya, bisa kita saling sapa ya, seperti itu. Cukup sekian dari saya, dan saya kembalikan lagi kepada Pak Batara. Oke, makasih Bapak Dr. Bambang. Silakan Pak Dr. Sparta, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Dr. Batara. Pertama tentu saja saya ucapkan selamat di atas kelulusannya, dan untuk berikutnya Pak Devi bisa merencanakan studi lanjut berikutnya ke S3 atau kemana ya. Yang kedua, Pak Devi udah punya jaket alma mater IBS. Belum pernah diberikan Pak, karena waktu itu kan online Pak, full online, jadi sampai saat ini belum diberikan jaket alma mater. Nah, kalau ada nanti bisa pesan ke bagian kemahasiswaan untuk kenang-kenang. Baik, Ya. terima kasih Pak Sparta. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kelulusan Pak Devi ini bisa membuka kesempatan peluang lebih banyak di Bank Indonesia, dan juga bagi keluarganya bisa jadi contoh juga bagi anak-anaknya ya. Bahasa pendidikan itu tidak tergantung pada umur ya, dan kerja bisa seumur hidup ya. Kapanpun bisa sekolah, kerja dimanapun bisa sekolah, dan situasi apapun bisa sekolah. Itu saya sampaikan. Selamat sekali lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Sparta. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan kepada Pak Devi ya untuk menyampaikan sesuatu.
Baik, terima kasih Pak Batara. Yang saya hormati Bapak Dr. Batara M. Simatupang, Bapak Dr. Sparta, Bapak Bambang Budiana. Kami mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak-Bapak dapat menguji tesis penelitian kami pada siang hingga sore hari ini. Tentunya segala masukan, kemudian motivasi yang diberikan kepada kami pada pertemuan siang hingga sore hari ini akan kami tindak lanjuti, termasuk Bapak juga berpesan untuk mempromosikan IBS kepada rekan-rekan Bank Indonesia lainnya, sehingga ke depan masih lebih banyak lagi pegawai Bank Indonesia yang menjadi apa namanya melanjutkan pendidikan ke IBS. Tentu kami sebagai alma mater akan menyampaikan itu sebagai bagian juga dari IBS. Semoga lebih kurangnya tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala saja, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat memberikan segala balasan kebaikan atas motivasi, masukan Bapak-bapak semua kepada kami hingga kami dapat mencapai pada tahap ini. Demikian Pak Batara, Pak Sparta, dan juga Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Baik, terima kasih Pak Devi ya. Dengan demikian ya sidang tesis atas nama Devi ya F. Maulana telah dilaksanakan dengan hasil lulus dengan kualifikasi A. Semoga kelulusan ini bukan sebagai awal ya, bukan sebagai akhir tapi sebagai awal karir ke depan dari Pak Devi ya. Dan tetaplah ingat alma mater, bagaimanapun ini adalah Civitas Academy, adalah alma mater itu adalah bagian daripada Civitas Academy ya, supaya ini IBS semakin lama bisa berkembang lebih hebat lagi seperti itu. Terima kasih. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tutup sidang ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Terima Yo, kasih Pak terima Batara, kasih Sparta, Pak dan Dr. Pak Sparta, Pak Banyak Dr. ya. Bambang. Terima Thank kasih you. semuanya. Ya, sorry, ada Sama-sama. lupa lagi. Jangan lupa Mas dikonversi, setelah setuju dikonversi menjadi jurnal. Kita targetnya ke Sinta 2 Iya. ya, Pak. ke Sinta 2, tapi itu nanti dalam bahasa Inggris. Nanti ketentuan kita adalah koresponden autornya adalah Pak Sparta sebagai pembimbing. Penulis pertama tetap Mas Devi. Baik. Ya, Terima kasih ini Bapak. juga membuat branding juga ini buat Ya. Mas Devi. Karena kalau orang melacak, wah ternyata ada Sinta, ada Scopus gitu kan. Itu Iya, kan Pak. rebrandingnya bagus. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Batara, Ya. Pak Sparta, Pak Bambang. Selamat berlibur. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat berlibur.